Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 12 ini akan kita laksanakan secara online ya atau daring. Adapun materi yang akan kita bahas untuk pertemuan 12 ini adalah senyawa ester dan amida ya. Jadi senyawa ester dan amida ini adalah dua contoh senyawa turunan asam karboksilat. Jadi turunan asam karboksilat itu banyak sekali ya senyawa-senyawanya. Tapi yang akan kita fokuskan pembahasannya adalah hari ini pada senyawa ester dan amida ya. Dimulai dari mempelajari mengenai struktur dan tata nama dari senyawa ester dan amida. Pada pertemuan sebelumnya, perkuliahan 11, kita sudah membahas mengenai senyawa-senyawa asam karboksilat ya. Ada yang disebut dengan asam karboksilat alifatik ya. Ada yang disebut dengan asam karboksilat aromatik dan ada juga yang disebut dengan asam lemak. Asam lemak itu ada yang jenuh dan asam lemak tak jenuh. Semoga masih ingat ya dengan materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Nah, sebelum saya masuk kepada materi mengenai turunan-turunan asam karboksilat yaitu ester dan amida ya, saya akan sedikit memberikan review terlebih dahulu mengenai asam karboksilat ya yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bahwa asam karboksilat ini adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbonil, di mana gugus karbonilnya ini terikat pada gugus hidroksil. Saudara bisa perhatikan ini rumus umumnya apa? RCOOH. Jadi di sini ada gugus karbonil. Pada gugus karbonilnya itu terikat gugus apa nih? Hidroksil ya. Jadi gugusnya disebut sebagai gugus karboksil. Asal katanya berasal dari karbonil dan hidroksil ya. Digabungin jadinya karboksil. Nah, dikarenakan perbedaan gugus fungsi ini, tentunya kemarin kita sudah bahas juga bahwa sifat daripada asam karboksilat ini menjadi berbeda dengan senyawa-senyawa aldehid dan keton ya. Jadi perbedaan gugus fungsi pada suatu molekul akan menyebabkan perbedaan dari sifat senyawa-senyawa tersebut, apakah itu sifat fisikanya maupun sifat kimianya ya. Kalau dilihat dari keasaman, mana yang lebih bersifat asam? Senyawa asam karboksilat atau senyawa aldehid? Tentu senyawa asam karboksilat ya. Nah, jadi asam asetat itu lebih bersifat asam ya, dibandingkan dengan asetaldehid ya. Oke, ini kita sudah bahas ya. Penulisannya bisa seperti ini ya, bisa juga seperti ini ya. Jadi C-nya tidak dituliskan. Perhatikan C yang saya lingkari di tengah ini tidak perlu dituliskan. Ada juga yang dituliskan semua seperti yang di kiri. Kalau yang di tengah mirip, tetapi C-nya tidak dituliskan dan OH-nya tidak dijabarkan ikatannya ya. Nah, jadi boleh tulis seperti yang di kiri atau yang di tengah, atau ada juga yang menuliskan RCO2. Nah, kenapa RCO2? O-nya ada dua ya, RCO gitu ya, OH. Nah, sehingga disingkat menjadi RCO2H. Saya berharap saudara sudah bisa mengenal mana yang merupakan senyawa asam karboksilat ya, bagaimana gugus fungsi karboksil ya yang ada di bawah ini. Nah, jadi pada asam karboksilat itu terdapat gugus karboksil ya, yaitu COOH, gugus karbonil yang terikat pada suatu gugus hidroksil, sehingga disebut sebagai gugus karboksil. Nah, kemudian saya sedikit review terlebih dahulu mengenai struktur dari asam karboksilat. Kenapa saya mesti mereview ini? Karena ketika nanti saudara mempelajari tentang struktur senyawa-senyawa ester, itu akan berkaitan dengan struktur dari asam karboksilat. Karena ester merupakan turunan dari asam karboksilat. Maka nanti secara struktur ada kaitan ya. Tata namanya juga ada berkaitan dengan asam karboksilat. Oleh karena itu, saudara diminta untuk memahami terlebih dahulu dengan baik ya mengenai struktur dan
tata nama asam karboksilat, baru nanti bisa dapat memahami dengan baik struktur dan tata nama senyawa ester maupun senyawa amida. Oke, di sini ada asam format ya. Kalau sudah perhatikan nih RCOOH ya, di mana R-nya sama dengan hidrogen. Karena terdapat satu karbon, kalau alkana kan berarti metana, kalau asam karboksilat berarti asam metanoat. Nah, nama lainnya adalah asam format ya. Jadi nama IUPAC asam format adalah asam metanoat. Nah, ini kita sudah pelajari kemarin ya. Oke. Untuk senyawa yang kedua, siapa yang mau mencoba memberi nama IUPAC-nya sambil mereview materi yang lalu? Silakan. Diva, Pak. Diva, oke. Apa Diva? Asam etanoat, Pak. Ya, asam etanoat ya. Saya berharap saudara masih ingat ini ya. Jadi kalau asam metanoat itu disebut asam format ya. Asam etanoat, asam asetat. Kalau asam propanoat, siapa yang masih ingat? Makmur, Pak. Apa Makmur? Asam propionik, Pak. Propionic acid. Kalau mau pakai bahasa Inggris aja gitu. Jangan dicampur-campur. Ya, bahasa Inggrisnya propionic acid gitu ya. Iya, Pak. Nah, propionic ya. Nah, dalam bahasa Indonesia gimana kita menyebutkannya kemarin? Nah, tentu asamnya di depan ya. Acid itu kan asam ya. Asam propionat ya. Jadi propionic acid itu terjemahannya adalah asam propionat. Jadi asam karboksilat dalam bahasa Inggris disebut karboksilik ya. Asidnya depan jadi asam ya, ini asid jadi asam, karboksiliknya jadi karboksilat. Maka formic acid in Indonesia kita sebut dalam bahasa Indonesia asam format. IC-nya ganti dengan AT. Acetic acid berarti asam asetat. Jangan lagi sebut asam asetik, asam asetat. Nama IUPAC-nya asam etanoat. Dalam bahasa Inggris ethanoic acid. Asam format metanoic acid atau asam metanoat. Nah, jadi tolong dibiasakan ya menyebutkan dengan tepat. Kalau dalam bahasa Inggris maka sebutkan propionic acid, dalam bahasa Indonesia asam propionat. Nah, benzoic acid dalam bahasa Indonesia berarti sebut apa nih? Asam benzoat, Pak. Ya, asam benzoat. Siti Aisyah, Pak. Acidnya dikedepankan jadi asam, kemudian ik-iknya diubah menjadi at ya. Nah, jadi benzoik menjadi benzoat ya. Propionic propionat, asetik asetat, formic format, metanoik metanoat, ethanoik etanoat ya. Oke. Nah, saya berharap saudara bisa mengingat kembali tata nama dan struktur dari asam karboksilat ini ya, sebelum kita nanti mempelajari senyawa-senyawa turunannya. Nanti kalau masih ada yang ragu-ragu, kan kemarin sudah saya berikan video pembelajarannya ya, ditonton lagi, dipahami lagi. Sambil ditonton harus pegang kertas sama pena. Jadi sambil ditonton dan sambil ditulis strukturnya. Jadi saudara jadi terbiasa menulis struktur. Kemudian juga sambil dicoba sendiri memberi nama kembali. Jadi harus sering latihan nantinya. Coba perhatikan, kaitkan dengan struktur yang sebelumnya. Kira-kira asam apa itu? Asam ortohidroksibenzoat. Nah, orto itu posisinya di nomor berapa? Ini siapa yang jawab? 2, Pak. Caroline, Pak. Caroline. Nah, posisinya di nomor 2 berarti asam apa? Asam 2 hidroksibenzoat. Antara 2 dengan hidroksinya ada tanda apa? Strip. Oke, asam 2 hidroksibenzoat. benzoat ya. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, ini adalah asam benzoat gitu ya. Ada OH di nomor 2 sehingga disebut asam 2 hidroksibenzoat ya. Nah, saudara pasti sudah belajar kalau senyawanya seperti ini. Ini namanya apa? 2 hidroksibenzaldehid ya. Kalau OH-nya nggak ada Pak, gimana? Maka namanya benzaldehid saja.
Nah, siapa yang bisa tahu nama lainnya dari asam 2-hidroksibenzoat ini? Diva, Pak. Nah, apa Diva? Asam salisilat, Pak. Ya, asam salisilat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat dari asam karboksilat ya. Sifatnya asam atau basa. Asam, Pak. Asam. Asam, Pak. Asam, Pak. Sesuai namanya, asam karboksilat itu sifatnya adalah asam ya. Nah, umumnya bersifat asam lemah. Artinya keasamannya tidak seasam asam anorganik. Apa contoh asam anorganik? Asam Ini kan- sulfat, Pak. Ya, siapa yang jawab nih? Siti Mesyara, Pak. Siti Maisyara ya. Jadi contoh dari asam anorganik itu ada asam sulfat ya, asam klorida. Nah, itu digolongkan ke dalam asam kuat ya. Nah, kalau asam-asam organik, senyawa-senyawa asam karboksilat itu adalah asam-asam organik, biasanya bersifat asam lemah. Artinya keasamannya lebih lemah dibandingkan dengan asam klorida dan juga asam sulfat ya. Ini sudah saya bahas kemarin ya, kegunaannya. Ada yang tahu? Ada yang dari SMK Farmasi? Apa kegunaannya? Ada Pak. Apa kegunaan asam salisilat ini? Sebagai keratolitik. Ya, keratolytic agent. Apa tuh keratolytic agent maksudnya? Kalau di produk-produk farmasi gitu ya, produk apa yang mengandung asam salisilat ini biasanya? Salisil salak. Bedak salisil itu. Iya Pak. Nah, Iya. di mana lagi? Sampo untuk mandi. Apa lagi? Beberapa produk cuci wajah ada nggak mengandung asam salisilat ini? Saudara perhatikan nanti kan ada di kemasannya itu kandungannya ada nggak asam salisilat. Beberapa produk itu mengandung asam salisilat, namun beberapa tidak ya. Nah, jadi banyak ya kegunaan dari asam salisilat ini. Dia bisa langsung digunakan sebagai bahan aktif ya untuk beberapa produk yang tadi disebutkan ya. Nah, kemudian molekular formulanya, rumus molekulnya kalau ditanya apa nih? Siapa yang bisa menentukan rumus molekulnya? Maisyatul Fadilah, Pak. C7H6O3, Pak. C7H6O3. Setuju yang lain? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Kita hitung C-nya ya. Saya garis warna biru. C-nya kita hitung. 1, 2, di sini 3, kemudian 4, 5, 6. Loh, 6 loh cuma C-nya gimana tuh? Setuju, Pak. Mana satu lagi? Yang itu, satu lagi. Yang di dekat ini, Pak. Yang apa? Yang apa? Yang ada pada gugus karboksilnya. Tadi kita belajar tadi istilah-istilahnya. Nah, apa yang satu lagi nih? Ada yang karbon pada gugus karboksilnya ya. Oke, betul, C-nya 7. Nah, sekarang kita hitung jumlah hidrogennya. Di sini ada berapa hidrogennya? 1, Pak. 1. Di sini ada berapa? Satu, Pak. Pada karbon nomor 1, 2, dan 7 ada hidrogen nggak? Tidak, Pak. Nah, siapa yang jawab tidak ada nih? Melani, Pak. Melani, tidak ada ya. Jadi pada karbon 1 itu kan udah 4 tuh ikatannya. Nggak ada lagi hidrogen di situ ya. Karbon nomor 2 itu juga sudah 4 tangannya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, maka tidak ada lagi hidrogen di situ. Nomor 7 juga nggak ada ya. Nah, di karbon nomor 3 ada hidrogen? 1, Pak. 1, betul. Di karbon nomor 4 juga ada 1 buah ya. Karbon nomor 5 juga ada 1 buah, sama dengan karbon nomor 3 tadi. Karbon nomor 6 juga ada 1 buah. Ada berapa totalnya? 6, Pak. Nah, ada Ada, Pak. 6 hidrogen. Oke, terakhir kita hitung berapa jumlah atom oksigennya. Benar nggak 3? Di OH ada berapa oksigennya nih, Sa? 1 ya. Kemudian OH yang di bawah ada juga ya O-nya. Iya, Pak. 2 baru, yang mana lagi? Yang di gugus Yang dia- karboksilnya, Pak. Karboksil. Jadi karboksil tadi kan itu mempunyai 2 O ya, CO, O gitu ya, H. Nah, sehingga jumlah O-nya 3. Molekular formula gunanya untuk menghitung BM. Kepanjangannya? Berat molekul, Pak. Nanti berat molekul silakan dihitung di rumah ya. Saya rasa di SMA maupun SMK pasti sudah menghitung berat molekul ya.
Nah, kita langsung masuk ke materi hari ini, yaitu senyawa-senyawa turunan asam karboksilat ya. Pembahasan akan kita fokuskan pada senyawa yang saya beri kotak ini. Ada dua senyawa yang saya kotakin ya, ada ester dan ada senyawa amida ya. Tapi sebelum saya membahas mengenai ester dan amida, saya akan kenalkan terlebih dahulu ke saudara mengenai beberapa turunan asam karboksilat yang lain ya. Nah, jadi ini adalah struktur umum dari asam karboksilat yang sudah kita pelajari dan sudah kita review barusan ya. RCOOH ya. Nah, jadi turunannya itu ada yang disebut dengan halida asam. Kenapa disebut sebagai halida asam? Karena dia turunan dari asam karboksilat ya. Nah, yang mempunyai gugus halida atau terikat dengan gugus halogen. Atau bisa juga disebut sebagai asil halida. Nah, jadi kemarin di sebelum UTS saudara mungkin sudah belajar ada yang namanya alkil halida. Ini namanya asil halida. Apa perbedaan antara alkil dengan asil halida? Saudara bisa perhatikan pada asil halida terdapat gugus karbonil. Nah, perhatikan ini. Nah, sedangkan alkil halida, bagaimana kemarin ketika belajar alkil halida sebelum UTS kemarin? Apa rumus umum alkil halida? RX ya. Nah, jadi ada nggak gugus karbonilnya? Tidak ada ya. Jadi ini alkil, ini halida ya. Nah, kalau asil RCO. Nah, jadi kalau RCO ini adalah asil ya. Ini adalah asil. Nah, sedangkan X-nya ini apa? X-nya adalah halida. Nah, ini perbedaan antara alkil halida dengan asil halida atau disebut juga halida asam. Nah, kemudian turunan asam karboksilat lainnya ada yang disebut sebagai anhidrida asam. Nah, nama lainnya adalah asam karboksilat anhidrat. Kenapa disebut sebagai asam karboksilat anhidrat? Karena molekul anhidrida asam ini terbentuk akibat penggabungan dua molekul asam karboksilat, di mana pada saat penggabungan itu terjadi pelepasan molekul air. Air itu kan bahasa lainnya hidrat ya. Nah, jadi ketika dia lepas molekul airnya, maka disebutlah sebagai anhidrat ya. Nah, jadi perhatikan nih, molekul asam karboksilat ya, itu kan RCO, seharusnya kan OH di sini ya. RCO, ada OH di sini ya. Oke, RCO OH. Yang di sebelah kanan ini kan juga seharusnya RCO OH ya. Saya coret satu O di sini ya. Nah, O ini adalah O yang ini misalkan ya. Nah, tinggal apa nih? Ada OH dan ada H. H2O. Ya, jadi ketika terjadi penggabungan dua molekul asam karboksilat, kemudian terjadi pelepasan air, ya, maka disebut senyawanya nih asam karboksilat anhidrat atau anhidrida. Nah, senyawa turunan asam karboksilat lainnya adalah ester, ya. Ester ini dalam bahasa Indonesia juga disebut ester, ya. Maka saya tidak perlu lagi menerjemahkannya. Nah, kemudian untuk senyawa yang berikutnya ada amida. Dalam bahasa Inggris ditulis amide gitu ya, atau amid. Dalam bahasa Indonesia E-nya diubah menjadi A, jadinya amida. Sama dengan misalkan ada heksana ya. Bahasa Inggris heksana itu kan tulisannya heksane ya, heksane ya dalam penulisannya. Tapi ejaan dalam bahasa Indonesia itu disebut heksana. Amide ini amid ya, in English itu kita sebut sebagai senyawa amida. Nah, kemudian ada senyawa tioester. Apa perbedaan ester dengan tioester? Saudara bisa perhatikan kalau senyawa ester OR aksen ya, yang hijau ini OR aksen. Nah, kalau dia tioester, O-nya digantikan dengan balerang. Nah, jadi kalau senyawa-senyawa nanti mempunyai nama tio, itu biasanya pada strukturnya terdapat atom S ya, atau atom sulfur ya. Nah, balerang ya. Nah, ini perbedaan antara ester dengan tioester. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan asil fosfat ya. Nah, jadi ada asil halida tadi. Asil halida itu gugus asilnya RCO-nya mengikat gugus halida X ya. Nah, kalau asil fosfat ini gugus asilnya mengikat gugus fosfat. Nah, ini gugus fosfat. Sehingga disebut sebagai asil fosfat. Dan yang terakhir itu ada
nitril ya, di mana saudara bisa perhatikan di sini rumus umumnya adalah RCN ya, di mana atom karbonnya berikatan rangkap 3 ya dengan atom nitrogen. Nah, senyawa ini disebut sebagai senyawa nitril. Nah, jadi ada banyak sekali senyawa-senyawa turunan asam karboksilat ya. Namun fokus kita pada pertemuan kali ini adalah membahas senyawa ester dan senyawa amida. Nah, contoh-contoh dari senyawa turunan asam karboksilat ini, baik struktur dan tata namanya nanti saudara bisa perhatikan di slide ini ya. Ini adalah contoh senyawa halida asam atau asil halida tadi. Nah, kalau saudara mempunyai struktur senyawa seperti ini, CH3, COOH, ini disebut asam apa nih? Halo? Asam etanoat, Pak. Ya, asam etanoat atau asam Asetat, Pak. betul. Ketika misalkan OH-nya nih digantikan dengan Cl, apa namanya jadinya? Asetil klorida. Jadi asetat berubah menjadi apa? Asetil ya. Jadi asam asetat OH-nya diganti dengan Cl, namanya menjadi apa nih? Asetil klorida. Begitu juga asam benzoat. Ya, kalau saudara punya asam benzoat, gantikan OH-nya dengan Br nih misalkan. Maka namanya benzoil bromida. Ya, jadi benzoat jadi benzoil, asetat jadi asetil. Ya, kalau nama IUPAC-nya berarti etanoat jadinya etanoil, gitu ya. Nah, silakan nanti dipelajari di rumah untuk contoh senyawa halida asam. Nah, ini contoh senyawa anhidrat ya. Asam asetat tadi gimana? CH3, COOH. Nah, ketika ada 2 molekul asam asetat bergabung, ada 1 molekul asam asetat lagi yang di sini. Nah, kemudian mereka bergabung nih. Nah, bergabung dengan melepaskan molekul apa tadi yang dilepaskan? Air ya. Nah, ini hilang, H2O-nya hilang. Coba saudara gabungkan itu. Ini nggak jadi senyawanya. Iya, Pak. Nah, makanya disebut sebagai apa? Asetat anhidrida. Ya. Nah, yang di bawah asam asetat, yang di atas asetat anhidrida. Nah, begitu juga dengan asam benzoat. Ketika ada 2 molekul asam benzoat bergabung nih. Ini asam benzoat yang satu. Ini asam benzoat, molekul asam benzoat yang kedua ya. Mereka bergabung melepaskan H2O, maka jadinya benzoat anhidrida. Nah, nanti kalau asam suksinat berarti jadinya suksinat anhidrida. Nah, jadi rumus umum asam asetat itu kan RCOOH. Karena dia adalah asam karboksilat ya. RCOOH. Nah, kalau asam anhidrida rumus umumnya apa nih? RCO 2 kali O. Nah, kenapa dituliskan RCO 2 kali O? Perhatikan ini. Ini RCO apa enggak? Iya, Pak. R-nya Iya, Pak. yang di sebelah kanan juga RCO. Jadi kesimpulannya RCO-nya ada berapa kali? 2, Pak. Iya, Pak. Nah, karena RCO-nya ada 2 kali, nah, saudara perhatikan ini rumusnya di sini. Disebutnya RCO-nya berapa kali tuh? 2 kali. 2 kali, Pak. Di tengah-tengah ada O yang berwarna hijau ya. Iya, Pak. Nah, makanya dituliskan RCO 2 kali O. Nah, kemudian untuk senyawa nitril ya. Kalau asam asetat tadi kan CH3, COOH gitu ya. Maka ketika gugus karboksilnya diganti dengan CN nih, maka namanya berubah, asetatnya diubah menjadi aseto. Tinggal di ujungnya tambah nitril. Jadi yang perlu diperhatikan begini, asetat diubah menjadi aseto ya. Jadi diubah menjadi aseto sehingga namanya asetonitrit. Nah, begitu juga asam benzoat. Asam benzoat itu kan gimana strukturnya begini ya. Di sini ada COOH. Nah, asam benzoat. Ketika saudara konversi COOH-nya, gugus karboksilnya dengan gugus nitril, maka asam benzoatnya menjadi benzo. Nah, tadi kan asetat jadi aseto, benzoat jadi benzo. Benzo apa? Benzonitrit. Nah, jadi nitril itu adalah gugus ini ya. C rangkap 3N ini disebut dengan nitril. Nanti yang nomor 3 ini silakan direnung-renungi di rumah ya. Nah, itu beberapa contoh dari struktur dan tata nama dari senyawa-senyawa turunan asam karboksilat yang kita cuma bahas sekilas saja.
Nah, kita akan mulai masuk kepada struktur dan tata nama ester yang akan kita bahas lebih dalam ya pada pertemuan ini. Ada ester, nanti kita lanjutkan dengan amida ya. Semoga nanti waktunya cukup. Ester memiliki rumus umum RCOOR aksen. Jadi kalau asam karboksilat itu R, C, O, OH. Apa perbedaannya dengan ester? Saudara perhatikan ini. Pada ester, apakah masih ada gugus OH? Tidak ada, ya. Nah, tidak ada lagi gugus OH. Jadi dalam hal ini, gugus OH-nya nanti digantikan oleh siapa? Oleh gugus alkoksi atau OR aksen. Jadi kalau asam karboksilat itu RCOOH, ester adalah RCOOR aksen. Nah, kenapa yang satu lagi dibuat aksen? Karena di sini juga ada R ya, sebagai pembeda antara R yang satu dengan R yang lain. Atau juga dituliskan RCO2R aksen. Ya, sama dengan asam karboksilat tadi kan boleh dituliskan RCO2H ya. Maka ester juga boleh saja dituliskan RCO2R aksen ya. Dalam hal ini gugus karbonilnya terikat dengan suatu gugus alkoksi. Nah, jadi saudara bisa perhatikan ini gugus karbonil C-rangkap 2O terikat dengan gugus alkoksi. Waktu belajar eter kan udah pernah ya. Jadi kalau ada CH3 nih terikat dengan O, maka namanya metoksi ya. Nah, ini adalah rumus umum dari ester. Bisa dituliskan seperti yang di kiri atau yang di tengah, atau bisa juga dituliskan seperti yang di kanan ya. Nah, bagaimana tata nama dari senyawa ester? Tata nama dari senyawa ester ini sangat mirip sekali dengan tata nama asam karboksilat. Saudara bisa perhatikan. Contohnya, ini adalah CH3COOH. Nama IUPAC-nya adalah asam etanoat. Ya. Jadi, kenapa disebut asam? Karena ketika dilarutkan dalam air ya, H-nya ini kan bisa dilepaskan menjadi H positif. Makanya dia kemarin bersifat asam. Nah, sekarang asamnya sudah digantikan oleh alkil. Dalam hal ini alkilnya ada berapa karbonnya? Ada 2. Maka kalau alkilnya terdiri dari 2 karbon, kita sebut sebagai etil. Maka kalau yang di kiri namanya asam etanoat, yang di kanan namanya adalah etil etanoat. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa untuk tata nama IUPAC asam karboksilat polanya asam alkanoat ya, seperti yang sudah dibahas kemarin. Jadi kalau metana jadi asam metanoat, etana asam etanoat, asam propanoat, asam butanoat, asam pentanoat, asam heksanoat ya, dan seterusnya. Nah, kalau dia dalam bentuk ester, asamnya tinggal gantikan dengan alkil ya, jadi alkil alkanoat. Metil metanoat, etil metanoat, propil metanoat ya. Atau kalau alkilnya tetap metil, alkanoatnya yang berubah, metil metanoat, metil etanoat, metil propanoat, metil butanoat, metil pentanoat ya. Nah, jadi asam etanoat dalam bahasa Inggris disebut ethanoic acid ya, asam etanoat. Etil etanoat dalam bahasa Inggris disebut etil etanoat. Nah, jadi perbedaannya apa nih? Ethanoic acid kan acidnya ini kan jadinya asam dikedepankan. Tapi kalau dalam tata nama ester antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia polanya sama. Etilnya tetap di depan. Perhatikan nih, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris etilnya tetap di depan. Etanoatnya tetap di belakang. Nah, jadi harus paham ya. Karena nanti kalau misalkan disuruh mencari literatur, dapatnya bahasa Inggris, kemudian disuruh menerjemahkan gitu kan, ketika ingin menuliskan suatu proposal, penelitian, dan lain-lainnya di semester tingkat atas nantinya ya, kadang-kadang nama senyawa yang dituliskan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin terjemahkan dalam bahasa Indonesia, nah, maka tidak boleh sembarangan, harus mengerti kaidah ini. Jadi jangan pula ditulis etanoat asam, harus ditulis asam etanoat. Jangan pula ditulis etanoat etil. Nah, tapi tetap ditulis etil etanoat. Nah, kalau asam etanoat tadi nama lainnya adalah asam asetat.
Kalau etil etanoat berarti nama lainnya apa? Siapa yang bisa jawab? Baik, Pak. Etil asetat, Pak. Ya, Syatul Fadilah ya. Nah, itu perbandingan antara struktur dan tata nama asam karboksilat dengan turunannya yaitu ester. Seperti halnya senyawa-senyawa asam karboksilat ya, senyawa ester itu juga tersebar luas di alam. Jadi senyawa-senyawa asam karboksilat itu banyak terdapat di alam ya. Beberapa tumbuhan itu menghasilkan senyawa-senyawa, kalau kita lihat strukturnya itu mengandung gugus karboksil ya. Nah, ternyata senyawa ester juga demikian. Nah, kebanyakan senyawa-senyawa ester dengan struktur yang sederhana itu berwujud cairan ya. Etil asetat itu kan sederhana tadi itu strukturnya. Wujudnya cairan. Asam asetat juga wujudnya cairan. Etil asetat juga wujudnya cairan. Di mana cairan ini akan memiliki aroma yang beragam. Ya, tergantung dari jumlah karbonnya ya. Nah, kalau kita mencium aroma dari beberapa jenis buah atau bunga, itu kan bisa beda-beda ya aromanya. Misalkan aroma buah pisang dengan buah nenas itu berbeda. Nah, ternyata kalau dilihat dari komposisinya itu disebabkan oleh perbedaan kandungan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam buah atau bunga tadi. Nah, jadi perbedaan kandungan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam buah atau bunga ya itu bisa mempengaruhi aroma. Nah, selain itu juga bisa mempengaruhi perbedaan warna ya. Nanti ada senyawa-senyawa lain selain ester ya yang akan saudara pelajari mungkin di mata kuliah lainnya, kimia bahan alam misalnya. Ada senyawa-senyawa yang dapat menyumbangkan warna hijau nah pada daun. Ada senyawa-senyawa yang dapat menyumbangkan warna merah pada bunga, warna merah jambu, warna kuning ya. Nah, jadi peran-peran senyawa kimia di sini ya di alam sangat beragam. Nah, bukan hanya sekedar nilai estetika atau keindahannya saja. Namun ternyata senyawa-senyawa tadi juga bisa dimanfaatkan nantinya, salah satunya nanti dalam bidang farmasi. Nah, itu pentingnya di sini saudara mengenal senyawa-senyawa tadi. Nah, nanti supaya tidak bingung ya. Ketemu senyawa misalkan metil butanoat, tahu, oh ini senyawa ester gitu ya. Etil asetat, oh tahu ini senyawa ester. Nah, sebagai contoh nih, senyawa metil butanoat ditemukan dalam minyak. Siapa yang tahu nih? Ini buah apa namanya? Ada yang jago nih bahasa Inggrisnya. Apa tuh? Pineapple? Nanas, Pak. Nanas, Pak. Dalam minyak nenas ya. Nah, jadi nenas yang saudara makan itu ya terdapat metil butanoat. Nah, saudara perhatikan nih struktur metil butanoat. Tadi tata nama IUPAC ester apa? Alkil apa? Alkanoat. Ya. Nah, yang sebagai alkil yang mana? Yang R atau R aksen? Yang R aksen. Ya. Kemudian alkanoatnya yang mana? Yang ini, yang dimulai dari karbon pada gugus karbonilnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga namanya adalah butanoat. Sehingga senyawa ini diberi nama metil butanoat. Nah, contoh lainnya, saudara bisa perhatikan di sebelah kanannya ya. Itu ada isopentil asetat. Alkanoatnya terdiri dari 2 karbon, sehingga diberi nama asetat. Nah, kalau kita ingin menuliskan nama IUPAC-nya, kira-kira asetat diubah menjadi apa itu? Etanoat, Pak. Iya, betul sekali. Jadi eta. Nah, kalau dalam bahasa Inggris eta itu pakai H ya. Eta noate. Nah, dalam bahasa Inggris dituliskan etanoate. Dalam bahasa Indonesia etanoat saja. Butanoat jadinya butanoate. Ya. Nah, isopentilnya jadinya apa nih kira-kira isopentil? Nah, nanti di rumah ya. Kalau kita ingin menuliskan nama IUPAC-nya, isopentilnya jadi apa nanti? Titik etanoat ya. Silakan nanti dipelajari. Saudara bisa searching di Google. Contohnya ya, IUPAC name of isopentil asetat. Nah, nanti juga pelajari bagaimana menamai isopentil asetat mengikuti aturan IUPAC.
Nah, selanjutnya senyawa yang ketiga, ini juga senyawa ester kalau saudara perhatikan. Ya. R. Ini kan R nih, R. Ada C nih ya, C, O, R aksen. R nih. E, O, R aksen. Dalam hal ini R aksennya ya terhubung dengan R aksen dari ester yang lainnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan minyak atau lemak. Jadi R-nya bisa macam-macam, tergantung dari jenis asam lemaknya. Jadi ada istilahnya lemak, ada istilah asam lemak. Kalau asam lemak, saudara sudah belajar kemarin, asam lemak itu ditinjau dari gugus fungsinya adalah senyawa apa? Karboksilat, Pak. Iya, asam karboksilat rantai panjang. Gugus fungsinya kan berarti sama dengan gugus fungsi karboksilat ya, yaitu gugus karboksil. Nah, kalau lemaknya itu bukan asam karboksilat, lemaknya adalah ester. Nah, saudara bisa perhatikan asam lemak ini adalah asam karboksilat, sedangkan lemaknya sendiri atau minyaknya itu adalah ester. Nah, ya. Nah, nanti kita akan lihat ya di semester berikutnya. Ternyata lemak ini bisa kita uraikan menjadi asam lemak, ya. Jadi asam lemak ini adalah penyusun dari lemak. Ketika asam lemak berikatan dengan gliserol, maka nanti akan terbentuklah senyawa yang disebut dengan lemak atau minyak tadi, ya. Nah, jadi minyak atau lemak adalah salah satu contoh senyawa ester yang ada di dalam makanan ya, dan juga di dalam tubuh saudara. Nah, senyawa-senyawa obat juga banyak yang mengandung gugus ester. Contohnya adalah aspirin. Nah, ini merupakan suatu antiinflamasi, analgetik, dan juga antiplatelet. Saya tidak akan menjelaskan mengenai obatnya, antiinflamasinya, analgetiknya, antiplateletnya, karena nanti akan ada mata kuliah lain mengenai itu ya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai strukturnya. Saudara perhatikan struktur aspirin ini. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Perhatikan struktur aspirin berikut. Gugus fungsi ester pada senyawa tersebut ditandai dengan warna apa? Kaila Feri, Pak. Kaila. Jawabannya yang merah, Pak. Nah, yang merah ya. Jadi gugus fungsi ester pada molekul aspirin ini ya ditandai dengan warna merah ya. Nah, perhatikan nih, R ya. Tuh. C, O, gitu kan? O, R aksen. Nah, ingat tuh. Jadi R, C, gitu ya. O, R aksen. Nah, ini adalah ester. Nah, kalau yang warna biru ini gugus fungsi apa nih namanya? Asam karboksilat, Pak. Gugus karboksil ya. Nah, senyawanya disebut asam karboksilat. Jadi pada aspirin terdapat dua gugus fungsi yang mengandung oksigen ya. Ada gugus fungsi ester, kan ada oksigennya tuh RCOO-R aksen. Dan ada gugus karboksil ya. Paham beda asam karboksilat dengan ester? Paham, Pak. Nah, saya berharap nanti kalau ditanya ada senyawa obat, lihat strukturnya, saudara sudah kenal yang mana gugus fungsi ini dan yang mana gugus fungsi itu ya. Nah, ini adalah contoh salah satu senyawa obat yaitu aspirin ya. Nah, sekarang kita latihan menuliskan struktur ester. Jadi ada soal tuliskan struktur kerangka untuk 3 senyawa ester dengan rumus molekul C5H10O2. Nah, ini rumus molekulnya. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai rumus molekul. Silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Satu-satu saja, ini kan 3 senyawa nih, jadi harus dijawab oleh 3 orang. Ayo, kesempatan pertama, siapa yang mau menunjukkan jawabannya di kamera, silakan ya. Bapak mau coba. Diva lah dulu. Silakan tunjukkan di kamera. Mana jawabannya? Yang mana, Diva? Yang atas, yang bawah? Yang atas juga, yang bawah juga, Pak. Yang bawah masih salah strukturnya. Atas, Yang Pak. yang di atas. Coba bacakan CH3. CH3, CH2,
CH2, C, O, CH3, Pak. Ya, yang satu jawaban Diva udah benar nih. Nah, saya gambarkan dulu ya. Sebenarnya yang diminta struktur kerangka. Nanti kalau mau lihat struktur Diva, nanti request saja sama Diva ya. Saya ingin gambarkan struktur kerangkanya. Jadi CH3, CH2, CH2, C gitu ya. O, CH3. Iya gitu Diva? Iya Diva? Iya, Pak. Namanya apa nih Diva? Metil butanoat, Pak. Metil butanoat ya. Ya. Ini jawaban dari Diva tadi. Ada yang lain? Pak mencoba, Pak. Saya izin mencoba, Pak. Makmur tadi. Tadi Makmur duluan. Silakan Mencoba, Makmur. Pak ya. Ya, tunjukkan di kamera. Bacakan Makmur. CH3, CH3, CH2, C, O, CH2, CH3, Pak. ya, nanti tinggal dipelajari ya nih cara membuat struktur kerangkanya. Nah, saya gambarkan nih jawaban dari Makmur. Jadi Makmur menuliskan tadi CH3, CH2, kemudian C, C. gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian O, gitu ya. O, CH2, CH3. Nah, apa namanya nih Makmur? Etil propanoat, Pak. Ya, betul ya. Etil propanoat. Nah, satu lagi. Siapa Coba Pak. Apa namanya? Anissa Asa Pak. Anissa Asa. Mana tadi Anissa Asa? Oh, ini. Silakan. Tunjukkan jawabannya. Oke. CH3, C, O, CH2, CH2, CH3, Pak. Oke. Saya tuliskan ya struktur kerangkanya. CH3, C, CH3, C, O, CH2, CH2, CH3, Pak. O, ya. CH2, CH2, CH3. Apa namanya nih, Asa? Propil etanoat, Pak. Ya, propil etanoat. Nah, dari sini saudara bisa menyimpulkan ya bahwa gugus alkilnya bisa macam-macam, ya nak? Ada metil, ya nak? Ada etil, ada propil. Kemudian gugus alkanoatnya juga bisa macam-macam. Ada butanoat, ada propanoat, ada etanoat. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu latihan di rumah supaya mahir menuliskan struktur ya dan juga memberi nama. Nanti juga dipelajari di rumah nama lainnya apa. Kalau propil etanoat pasti semuanya udah tahu. Etanoat ini nama lainnya apa? Asetat ya. Iya benar. Iya Pak. Kalau propanoat apa nama lainnya? Asam propionat, Pak. Ya, tapi kan ini bukan asam. Udah ester namanya. Jadi, apa namanya? Etil propionat ya. Nah, kemudian untuk senyawa yang ini butanoat jadinya apa? Butirat, Pak. Nah, jadi metil apa? Metil butirat ya. Paham tuh? Paham, Pak. Paham Pak. Nah, untuk yang ini nanti akan saya coba jelaskan ya. Saya buat video singkat ya, supaya nanti dipelajari juga di rumah ya. Kita lewatkan. Nah, jadi kesimpulannya, saudara bisa baca di sini ya. Kalau kita membandingkan antara asam karboksilat dengan ester,
ada amida ya, ada mungkin nanti senyawa nitril ya, tapi kita nggak akan bahas dalam ke nitril ya. Dari segi gugus fungsinya, perbedaannya nih, COOH. Nah, kalau ester, COOC. Nah, karena C-nya ini berasal dari alkil ya, R-aksen ya. Nah, kalau amida apa bedanya nanti? CON. Nah, jadi ada N di sini. Nah, oksigennya hanya satu lagi, oksigennya digantikan dengan N. Kalau pada asam karboksilat masih ada 2O ya, sama-sama punya 2O. Ya, ester kan juga punya 2O tuh. Nah, bedanya apa antara asam karboksilat ester? Yang satu asam ya, ada OH di sini, yang satu lagi OR, ada alkil di sini. Tapi kalau amida nanti CON ya. Nah, jadi tidak ada lagi OH atau OR-nya. OH atau OR-nya ini diganti menjadi N, bisa NH, bisa NR ya. Nanti kita akan lihat ketika membahas senyawa amida. Nah, jadi rumus umumnya perbedaannya RCOOH, RCOOR aksen. Kalau amida RCON, bisa NH2, bisa NHR aksen, bisa NR aksen, R double aksen ketika H-nya digantikan oleh alkil ya. Nah, itu perbedaan antara asam karboksilat, ester, dan amida. Nah, dari segi tata nama, IUPAC name-nya saudara bisa perhatikan di sini, asam asetat, asam etanoat, ya. Jadi nama IUPAC-nya asam etanoat. Kalau ester, di sininya metil, berarti metil etanoat. Ininya kan sama nih, 1, 2. Ini juga 1, 2. Nama lainnya metil asetat. Jadi etanoat asetat, ya. Nah, kalau amida nanti kita akan bahas ya, ada etanamida dan asetamida. Nah, jadi konversinya itu yang dipelajari polanya ya. Dari etana bisa berubah menjadi etanoat, bisa berubah menjadi etanamida, tergantung bagaimana struktur dari senyawanya. Nah, itu yang harus dilihat pola-pola perubahannya supaya nanti tidak salah ketika ujian ya. Oke, soal rebutan tinggal dipilih yang mana? Diva, Pak. Diva. Yang mana Diva? Yang A, Pak. Yang A, apa namanya? Metil etanoat, Pak. Oke, betul ya. Metil etanoat. Nanti silakan yang lainnya dipelajari di rumah ya. Nah, soal rebutan berikutnya. Kalau tadi dari struktur ke nama, ini dari nama ke struktur. Siapa yang mau milih menjawab yang mana? Silakan. Satu soal aja pilihan. Silakan. Ada yang mau menjawab? Menunjukkan strukturnya di kamera? Pilih senyawa yang mana? Izin Ya. menjawab, saya Siapa? Anissa Asa, Pak. Ada 2 orang yang ngomong tadi nih. Iya, Asa Pak. apa? Asa yang A, Pak, profil etanoat. Nah, kita lihat dulu. Mana jawabannya? Tunjukkan di kamera. Asa yang ini, Pak. Apa tadi soalnya? Tuliskan struktur dari profil etanoat, Pak. Oke, sudah betul jawaban Asa. Satu lagi siapa tadi? Struktur kerangkanya lah. Biar beda jawabannya. Nah, coba satu lagi siapa? Salsabila ya. Salsabila coba tuliskan kembali struktur kerangkanya. Kalau tadi kan struktur kerangkanya saya nuliskan. Silakan Salsabila, saya tunggu. Tuliskan struktur kerangkanya. Ayo. Profil etanoat. Ini, Pak. Mana? Tunjukkan. Ini membuat struktur kerangka masih ada yang belum tepat ya. Apa yang belum tepat itu? Yang O yang kedua yang ini ya. Nah, yang ini belum tepat nih. Seharusnya nggak begini. Ya. Coba perhatikan bagaimana saya membuat struktur. Oke, sudah Salsabila. Nah, jadi profil etanoat. Maka yang digambarkan etanoatnya dulu. Etanoat kan berarti 2 karbon. Gitu ya. Nah, di sini ada karbonil. Ada oksigen, baru ada alkilnya. Alkilnya ada 3 ya, propil. Perhatikan saya menggambarkan O-nya itu ya. Bisa diperhatikan ya. 1, 2, 3 ya. Jadi tidak boleh begini menggambarkannya. O-nya gini.
Tadi yang digambarkan salsabila begini, jadi nggak boleh begini ya. Paham tuh yang lainnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Coba diperhatikan apa-apa yang sudah ditulis baik di slide, di buku ya, maupun ketika saudara melakukan searching di internet. Bagaimana menuliskan struktur dengan tepat ya. Nah, dan dipraktekkan dalam buku catatan saudara. Nah, yang lainnya nanti sebenarnya kunci jawabannya sudah ada di sini. Kecuali untuk yang E. Yang E ini sama yang E ini itu saya bikin sendiri. Soalnya. Tapi yang A, B, C, D jangan sampai nggak ditonton. Nanti rugi kalau dikeluarkan di kuis tapi saudara tidak mempelajarinya ya. Nah, jadi silahkan dipelajari. Nanti tinggal klik saja link ini dan saudara akan mendapatkan penjelasan yang cukup baik ya. Kalau saya lihat videonya cukup bagus meskipun videonya bahasa Inggris. Nah, untuk struktur amida ya. Ini kita bahas secara singkat saja. Nanti saudara bisa pelajari sendiri di rumah karena sebenarnya kalau sudah menguasai tata nama asam karboksilat, maka untuk menamai senyawa-senyawa turunannya akan sangat mudah, baik itu ester, ya, senyawa amida dan senyawa-senyawa lainnya. Jadi kalau diperhatikan di sini, amida itu ada 3 jenisnya. Ada amida primer, amida sekunder, dan amida tersier. Ya. Apa perbedaannya Pak antara amida primer, sekunder, dan tersier? Saudara bisa perhatikan pada atom N-nya. Ketika pada N-nya ini masih terdapat 2 atom hidrogen, nih, artinya N-nya kan hanya mengikat 1 karbon ya, maka disebut sebagai amida primer. Nah, namun ketika salah satu H digantikan dengan R aksen yang di tengah, tuh, maka ada 2 karbon di sini, karbon di kiri, ada karbon yang dari alkilnya, dari R aksennya, misalkan metil. Itu kan berarti ada karbonnya di situ ya. Nah, maka ini disebut amida apa? Ayo, amida? Sekunder, Pak. Ya, sekunder. Sekunder. Nah, yang ketiga ini berarti amida apa namanya? Tersier, Pak. Oke, amida tersier. Nah, jadi semoga nanti bisa membedakan ya, mana yang primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau yang tersier sudah bisa perhatikan pada N-nya sudah tidak ada lagi H ya. H-nya digantikan oleh alkil. Ada R aksen dan ada R double aksen ya. Nah, kenapa kita mesti mempelajari senyawa-senyawa amida ya? Banyak juga senyawa-senyawa obat itu yang mengandung gugus amida. Nah, contoh simpelnya mungkin obat yang paling sering saudara minum ketika sakit ya. Demam ya, badan meriang ya. Minum apa tuh? Minum paracetamol ya. Nah, ini adalah analgetik ya, untuk menghilang nyeri ya, meriang. Nah, kemudian antipiretik untuk menurunkan panas ya. Saudara bisa perhatikan nih, gugus amidanya ditandai dengan warna apa di sini? Warna merah, hitam, biru? Biru, Pak. Yang biru. Warna biru ya. Nah, siapa yang bisa menentukan jenis amidanya? Apakah amida primer, sekunder, tersier? Sebutkan namanya dulu. Silakan. Makmur, Pak. Ya, Makmur. Apa Makmur? Mencoba, Pak ya. Ya. Ini amida sekunder, Pak. Ya. Jawaban Makmur ini betul ya. Jenisnya adalah amida sekunder. Perhatikan, pada N-nya ada berapa H di situ? 1, Pak. Nah, dia mengikat berapa karbon N-nya? N-nya 2, mengikat 2, Pak. Ya, 2 karbon. karbon yang di karbonilnya satu lagi karbon yang ada di gugus alkil atau fenilnya ya. Amida sekunder. Sekunder. Ini ya. Amida sekunder yang di tengah ini. Ada berapa karbon yang diikat oleh N? Ada 2, 2, Pak. Karbon pada gugus karbonil dan karbon pada gugus alkil. Ya? Alkil. Oke. Nah, untuk tata nama amida ini ada 2 karbon kan berarti etana. Etana jadi apa nih? Etana mida. Ya. Maka nama lainnya menjadi asetamida. Ya. Nah, ini tata nama untuk yang primer yang sebelah kiri, yang sekunder yang tengah,
yang tersier yang di sebelah kanan. Nah, kalau yang primer tadi seperti yang sudah kita bahas ini karena 2 maka etanamida atau asetamida. Maka kalau dia jumlah karbonnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan heksana tuh, maka jadinya Heksanamida. Nah, kalau dia sekunder, misalkan ada metil pada N-nya. Maka, kalau tadi dia asetamida saja, ini kan asetamida nih, atau apa, etanamida. Ada metil di N-nya, maka tinggal tambahkan di depannya N-metil etanamida. Artinya, ada gugus metil pada atom N-nya. Kita lihat yang di bawah. Nama amidanya apa nih? Propanamida. Kenapa ada 3? Ada metil di N-nya, maka namanya N-strip metil propanamida. Bisa dipahami yang sekunder? Bisa, Pak. Nah, terakhir untuk yang tersier nih, di atom N-nya ada 2 alkil. Kalau alkilnya sama, maka ini kan metil sama metil, jadinya apa? Dimetil. Kedua-duanya terikat pada N. Ya, Pak. N. Dimetil etanamida. Etanamida. Nah, yang di bawah apa tuh? Ini namanya apa? Dikloheksana karboksamida namanya. Karena di N-nya ada 2 buah etil, N, N di etil. Ini perbedaan antara amida primer, sekunder, dan tersier. Oke, ini soal rebutan. Silahkan pilih satu yang mau menjawab. Sudah ditulis struktur ABC ini, salah satunya aja pilih yang mau saudara kasih nama. Sudah, Pak. Silakan. Siapa yang mau memberi nama satu dari 3 senyawa pada soal rebutan tadi? Satu saja, yang 2 lagi nanti dipelajari di rumah. Izin, Pak. Izin, Siapa? Pak. Alfia Tahani, Pak. Alfia, silakan Alfia. Yang mana? Yang C, Pak. Yang C. Saya tanya dulu, yang C ini amida apa? Tersier, Pak. Oke, betul. Amida tersier. Apa namanya? N-dimetil propilamida. N-nya cuma satu saja. Coba lagi lihat contohnya. Lihat baik-baik dulu, baru jawab ya. N-dimetil propilamida, Pak. Propilamida. Jelas tadi etana jadi etanamida. Metana metanamida tuh. Heksana heksanamida. Masih belum tepat. Coba diperbaiki. N, N strip ya, dimetil. Nah, ini udah benar. Lanjutannya apa? Ayo. Ada yang mau melanjutkan? Propanamida, Pak. Siapa nih? Diva. Diva. Oke. NN dimetil propanamida. Nah, jadi jangan terjebak ya. Yang C ini kalau kita perhatikan N-nya kan di sebelah kiri tuh. Yang A dan B N-nya di sebelah kanan. Tapi tetap yang terikat pada N itu disebut sebagai alkil. Ada 2A metil, nimetil. Makanya N, N dimetil. Artinya metil yang pertama terikat pada N, metil yang kedua juga terikat pada N. Makanya N, N dimetil. Nah, kemudian ada berapa karbon pada rantai alkanamidanya? Ada 3. Nah, maka karena 3 kan propana. Makanya jadinya propanamida. Nanti untuk yang A dan B, nanti ini juga silakan dipelajari di rumah ya. Videonya ada di sini. Nah, tapi untuk soal rebutan terakhir mungkin ya. Siapa yang bisa menggambarkan struktur salah satu saja dari 3 senyawa amida di sini? Kalau ada yang bisa, sebutkan namanya. Nah, silakan. Alfia Tahani, Pak. Oke, Alfiah Tahani, silakan tunjukkan di kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sedikit yang kurang tepat. Oke lah.
Saya bahaslah satu ya, nanti yang lainnya di rumah dipelajari. Nah, jadi untuk membuat struktur ya, lihat aja nih ada heksanamida. Heksanamida berarti saudara punya amida. Ya. Ada 6 karbonnya. Satu, ini kan udah ada nih karbonilnya 1. 3, 4, 5, 6. Nah, jadi buat kerangka induknya dulu, kerangka amidanya ya. Nah, kemudian baru N,5 dimetil. Berarti ada 2 buah metil. Di mana metilnya terikat? Pada karbon nomor 5 dan pada atom N-nya. Ya. Nah, ini kan 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di nomor 5 nih kita kasih apa? Kasih metil, ya. Nah, di sini tinggal kasih metil. Ah, satu lagi metilnya di mana? Di atom N. Nah, ini kasih metil di sini. Nah, berarti N-nya sudah mengikat 2 karbon. Ada berapa tangan atom N? Ada 3. Berarti satu lagi atom apa? Atom H. Boleh dibuat NH begini. Boleh juga dijabarkan N, ada ikatan atau garis ya. Kemudian baru saudara tuliskan atom H. Nah, inilah struktur dari N,5 dimetil heksanamida. Bisa dipahami tentang tata nama ini? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. semua nanti dipelajari ya. Ini tinggal di copy paste atau diklik saja linknya. Setelah mempelajari itu semua, termasuk tadi yang untuk ester ya, coba jawab soal ini ya. Pelajari nama IUPAC-nya apa, nama lainnya apa, sifatnya asam atau basa, kegunaannya, kemudian rumus molekulnya apa, C berapa, H berapa, O berapa, jangan lupa N berapa, karena di sini ada N ya. Bedanya ester dengan amida tadi, ester tidak ada N-nya, pada amida ada atom N. Nah, jadi silakan dipelajari di rumah ya. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Masih fokus membicarakan struktur dan tata nama. Jadi kenal dulu dengan struktur tata nama, baru minggu depan kita akan membahas mengenai sifat dan juga kegunaan-kegunaannya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tolong dipelajari lagi di rumah dengan baik ya. Nanti slide-nya akan saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.